Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi JBL Ion 715. Speaker viral, speaker JBL terlaris Indonesia karena harganya murah. Nah, ini salah satunya adalah JBL Ion 715. Yang dimana nanti kita akan tunjukkan fitur-fitur kelebihannya apa sih Mas. Kenapa toh speaker ini kok menjadi produk yang paling laris. Nah, ini. Jadi teman-teman, karena memang kalau JBL sendiri saat ini memang kalau untuk suara clarity ini tetap diutamakan. Kalau untuk subwoofer mungkin ya. Nah, untuk subwoofer mungkin beberapa speaker-speaker yang lain juga berbalap-balap, berlomba-lomba biar suara sub dan juga low-nya tebal. Tapi di JBL memang selalu mengutamakan terutama untuk clarity, teman-teman. Jadi kalau pengen horek ya pastinya kita tambahi subwoofer agar lebih horek lagi. Tapi kalau clarity juara nih JBL memang paling top. Oke. Ini ya untuk fisiknya JBL Ion 715, speakernya 15 in. Nah, ini speakernya 15 in. Terus di sini ada tweeternya pastinya. Untuk grillnya full grill seperti ini. Terus di sini ada logonya. Ini logonya dari JBL Professional Audio. Modelnya seperti yang kita review kemarin. Nah, sedikit-sedikit memang simple. Nah, jadi kayak speaker pada umumnya ya. Jadi cuman modelnya, boxnya juga simple. Di sini ada logo JBL-nya di belakang. Nah, ini juga ada logo JBL-nya di sini, Ion 700 series. Artinya ini series 700 yang tipenya ini Ion 715. Oke, sekarang langsung aja ya saya nyalakan untuk speakernya. Diklik satu kali dan kita tunggu karena ini menggunakan software, jadi memang perlu waktu yang agak lama. Oke, nah ini. Di sini JBL Ion 715 sudah kita nyalakan. Nah, di sini ada apa aja sih Mas untuk fiturnya? Yang pertama, salah satu fitur kelebihan yang ada di JBL Ion 715 ini sudah menggunakan firmware. Jadi ada software bawaannya. Mungkin teman-teman nggak asing ya kalau speaker sekarang memang yang model digital semuanya pasti menggunakan software. Kalau yang model analog kan rata-rata masih menggunakan controller bass treble, ini yang analog kan. Tapi untuk JBL sendiri sudah mengaplikasikan sistem digital, dan yang keren lagi digitalnya sudah plus ada DSP-nya dan ada firmware-nya. Kalau firmware itu bedanya apa teman? Kalau firmware ini bisa kita update juga kalau ada updatean dari sana. Jadi artinya speaker ini secara preset itu enggak cuman kita bisa mengatur DSP seperti mungkin punya teman-teman punya power ya yang ada DSP-nya. Sekali kita atur, ya wis kayak gitu. Jadi nggak bisa kita update secara firmware. Kalau JBL ini bisa kita update. Kalau kita update berarti kalau ada pembaruan dari sana, semisal ada bug, terus semisal ada pembaruan sistem yang lebih bagus lagi, ini nanti bisa kita mengikuti. Dan JBL ini nanti bisa kita mengkoneksikan menggunakan nih JBL Pro ya. Nah, nanti di JBL Pro ini nanti kita bisa mengaplikasikan dan juga mengupdate secara firmware. Jadi kalau kita mau ngupdate, nanti di sini ada update firmware-nya ke versi berapa. Ini salah satu kelebihannya. Jadi semisal teman-teman nanti pengen ngupdate ke yang terbaru, kemungkinan Mas ada pembaruan mungkin di sistem dari di sini kan juga sudah ada bawaan semisal nih. Di sini ada daging ya, produk by Soundcraft. Nah, buat teman-teman ya yang menggunakan mungkin mixer digital produk dari Soundcraft, teman-teman pasti di sini pernah melihat ada AFS yang dimana digunakan untuk menfilter feedback dan juga ada daging. Nah, daging sendiri fungsinya buat apa nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, di sini fitur-fitur ini nanti bisa terupdate sama software si JBL ini. Jadi kalau semisal kita update, kemungkinan ada pembaruan di pembaruan sistem-sistem plugin daripada si JBL Ion 715 sendiri. Nah, ini salah satu kelebihannya itu teman-teman ya. Jadi secara software memang paling jos. Nah, bisa diupdate juga. Terus nanti yang pasti kan intinya kita membeli speaker ini sekali, tapi dari pabrik ini tetap diopeni. Karena software itu yang ngopeni pabriknya ya. Jadi mungkin Mas ini ada pembaruan 715 crossovernya dibuat seperti ini. Nah, ini nanti kita update di sini. Jadi bisa dibilang memang ini salah satu kelebihan juga daripada JBL Ion 715 yang tidak dimiliki juga oleh speaker-speaker aktif yang
yang lain. Jadi meskipun kita satu kali membeli tapi tetap diopeni dari si JBL itu sendiri teman-teman. Oke. Nah, terus di sini selain itu teman-teman ya, selain bisa ngupdate, oke langsung ke menu ya. Jadi ini untuk kontrolernya kayak gimana sih Mas? Ini diklik sekali, nanti keluar menu. Kalau exit yang bawah ya. Exit yang bawah. Nah, ini exit yang bawah, ini exit. Nah, kalau mau ngeklik menu ini diklik ini sekali. Klik. Nah, lalu diputar ya navigasinya, diputar ke bawah. Yang pertama ada gain. Gain apa sih Mas isinya? Di gain di sini yang pasti adalah gain input. Jadi input di sini ini selain kita bisa kecilkan secara kalau di mixer fader ya bahasanya, nah atau rotary. Nah, ini seperti ini, slider maupun rotary. Jadi ini jenisnya seperti kalau di mixer anggap aja fader. Jadi volume dari inputnya. Selain itu ada gain. Nah, gainnya bisa kita atur di mana Mas? Gain. Kalau gain semisal channel 1, ini kan channel 1 sama 2. Channel 1 mau tak buat gainnya posisi 0 dB bisa. Posisi plus 4 dB bisa. Atau kita posisikan plus sampai dengan 36 dB. Jadi di input ini juga sudah ada gainnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Coba agak fokus. Nah, ini ya. Coba nggak usah diklik mungkin. Nggak usah diklik. Nah, biar agak fokus. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini soalnya pantulan ya cahaya nih. Layarnya soalnya memang model gelap, tapi intinya itu ya teman-teman ya. Semoga nanti bisa kelihatan. Oke. Terus semisal gain nomor 2, ini nomor 2, gain nomor 2 mau kita atur berapa sesuai dengan selera juga. Mau diatur min 0 dB, mau sampai dengan plus 36 dB bisa. Ini tak coba di 0 dB. Oke ya. Lalu di bawah gain ini ducking by Soundcraft. Ducking ini fungsinya buat apa sih Mas? Fungsinya jadi seperti apa ya? Memprioritaskan daripada input. Kalau make priority juga bukan sih, tapi memprioritaskan input. Nah, jadi ada filternya. Di sini di ducking ini bisa diposisikan on atau off. Ini posisi on ya. Kalau posisi off seperti ini dengan posisi on. Nah, jadi bisa di on, bisa di off sesuai dengan kebutuhan. Kalau semisal on, ini kita praktekkan nanti. Kalau on ada sensor channel 1 dan channel 2. Ini ada sensor dimainkan di channel 1, artinya berarti channel 1 kita posisikan nyala. Lalu di sini ada sensitivitas. Nah, ini channel sensitivitas nanti juga bisa kita atur. Contohnya di channel 1 posisi berapa minus berapa dB. Nah, ini thresholdnya bisa kita atur, ranknya juga bisa kita atur, release timnya juga bisa kita atur. Coba tak contohkan aja seperti ini teman-teman ya. Kalau kita nyalakan ducking, ini saya tak nyari lagu dulu ya teman-teman. Oke, ini kita nyari lagu dulu. Oke, sekarang saya contohkan mikrofon ini saya nyalakan dulu. Nah, ini mikrofon saya nyalakan dulu. Nah, ini ya. Nanti nyalakan mic-nya juga dari sini teman-teman. Nah, kita full ke aplikasi. Nah, kita full ke aplikasi. Semisal ini kan nomor 1 yang saya gunakan. Tes dicoba. Oke, dicoba. Ini gain. Duckingnya ini saya off dulu. Ini saya off. Nah, ini off. Ini gain posisi 0. Tes 1 2. Maaf, input posisi 0. Gainnya saya buat 12 dB. Oke, tes 1 2. Ini ya. Nah, sekarang kita putar musik dulu. Nah, buat contoh, ini saya kasih input musik. Oke, ini misal kita putar musik ini aja. Oke ya. Nah, untuk musik sudah nyala, mic juga sudah nyala. Kalau ducking kita aktifkan, klik. Oke. Nah, dia akan pelan ketika saya bicara. Jadi ketika saya bicara dia akan pelan, dan nanti ketika saya diam dia akan kembali lagi.
Oke, ini ya. Nah, semisal kita mau atur lagi di aplikasi. Nah, oke, sensornya ya. Ini sensornya coba kita atur. Nah, kelihatan ya di kamera. Oke, ini sensor 1. Ini saya posisikan di 0 dB. Thresholdnya saya buat minus 21 dB. Ranknya 18 dB. Ini saya buat 60 milisecond. Oke ya, nanti bisa kita atur-atur di sini. Jadi bisa sesuai dengan selera. Saya apply. Oke, seperti ini. Jadi dia pelan. Dan dia akan muncul secara keras. Jadi memang kita sudah disupport sama prosesor yang bisa dibilang canggih juga. Nah, ini Bison-Craft ya. Nah, yang pasti daging ini nanti akan sangat-sangat berfungsi ketika teman-teman mungkin ada acara yang membutuhkan filter ini, Bro. Nah, oke. Oke, dan pastinya nanti biar lebih indah, nanti kita tinggal atur ya. Nah, di sini tinggal kita atur bagaimana sensor kita mainkan, threshold kita mainkan. Ini sensornya ada 1 2. Kalau tadi sensor 1, coba kalau sensor kedua-duanya saya nyalakan. Ini sensor 2 saya nyalakan. Ini menggunakan 2 sensor. Oke, jadi kalau menggunakan dua sensor dia akan lebih sensitif. Tapi kalau digunakan untuk monitoran, floor monitor ini kita tidak sarankan. Jadi kalau teman-teman pasti gunakan untuk monitor, untuk profesional ini lebih baik dimatikan ya. Nah ini saya matikan. Oke. Jadi ini hanya bisa dibilang digunakan pas apa sih Mas? Pas waktu teman-teman menggunakan speakernya seperti speaker portable. Jadi katakanlah Mas, saya pengen ada di cafe saya, itu kan sering ada meeting. Ini pengen menggunakan 1 buah speaker JBL Eon 715. Nah, di situ nanti diperbolehkan memanfaatkan fitur-fitur itu. Tapi untuk kelas profesional mungkin kita tidak sarankan. Oke, kembali ke belakang lagi yuk. Nah, ini selain ada daging, ada apa lagi sih, Mas? Oke, ini ya. Ini setelah kita lihat daging ini fungsinya seperti itu Bolo ya. Ya, mirip-mirip mic prioritas tapi dia bisa kita lebih atur mulai dari threshold, range kerjanya, minus berapa dB dan juga release timnya. Ini jadi memang sensornya pun bisa dibilang ya canggih ya, ada 2 kali sensor yang teman-teman nanti bisa manfaatkan. Oke ya, saya matikan ya dagingnya ya. Jadi kalau teman-teman pas waktu menggunakan speaker ini sendirian tanpa mixer dan lain-lain ini mungkin dibutuhkan. Oke, yang bawah ada DBX Drive Rack Output. Nah, di sini ada AFS, ada filter AFS. Ini punya buat apa? Oke, kita ke AFS dulu. Jadi gini teman-teman, AFS, oke kita kembali. AFS ini fungsinya digunakan filter feedback. Nah, butuh nggak Mas? Butuh. Kalau teman-teman, di sini nanti sistemnya dia otomatis ya, jadi kita tidak bisa menfilter sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Jadi AFS ini seperti di DBX 260 DLMS ini ada. Fungsinya adalah untuk menfilter feedback, tapi secara otomatis. Dan ketika nanti kita filter untuk feedbacknya, maka kemungkinan akan lumayan banyak frekuensi yang dipotong. Nah, jadi next saya secara feedback ini pasti tak cari sendiri, karena yang pasti kalau serba otomatis seperti ini juga akan mengakibatkan filter otomatis banyak yang hilang. Jadi makanya AFS ini posisinya lah, ini posisi off.
Di sini tidak akan ada banyak perbedaan. Cuma kalau seumpamanya nanti pas feedback akan ada filter otomatis dari AFS JBL Ion 715. Oke, ini saya reset filter dan saya matikan. Nah, jadi ini fungsinya kemarin kita Mas AFS buat apa tuh Mas? Jadi itu salah satu filter feedback dari sistemnya JBL. Dan itu sudah bawaannya produk dari JBL. Nah, jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan. Jadi katakanlah beli speaker JBL ini sudah dapat AFS produk dari JBL atau fitur dari JBL dan juga Dakeng fitur dari Soundcraft. Oke, fiturnya kelebihannya ini loh, JBL Ion 715. Jadi teman-teman selain membeli speaker ini suaranya jernih, fiturnya banyak dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lain. Oke, sekarang kita ke belakang lagi. Selain ada AFS, ada apa sih Mas? Ini ya, drive rack out. Ini tak matikan ya AFS-nya. Ada output EQ juga, jadi ada equalizernya juga. Equalizer, tapi kita hanya bisa nyeting di aplikasi. Jadi ada equalizernya dan juga bass boost. Kalau bass boost kita nyalakan berarti ngebus. Oke, nah malah ngebas. Jadi nek pengen bass horor silahkan nanti dinyalakan bass boostnya. Kalau pengen flat di off kan saja. Kalau saya flat ini ya. Oke. Nah sekarang untuk output EQ kita bisa ngatur di sini. Nah untuk output EQ, nah ngaturnya juga di sini bolong. Nah ini output dari JBL EQ. Nah, di EQ sini bisa kita ngatur custom. Semisal Mas HK kurang, saya klik nomor 8, gainnya saya naikkan. Berarti ini high ya. Frekuensi ini kita pindah ke frekuensi di 10 kHz katakanlah. Lalu bandwidthnya kita atur kita kecilkan di 4.8. Nah, frekuensinya kita geser ke 11 kilo. Tes. Nah, Mas pengen ngelow atau ngemit. Oke, pengen buat ngemitnya lebih detail. Nah, ini saya klik nomor 5. Kita naikkan 1,6 dB di frekuensi B. Alah 950, bandwidthnya kita kecilkan. Nah, kalau pengen motong berarti kita tinggal turunkan gain. Jadi kita potong. Nah, equalizer canggih itu. Nah, dan ini hanya ada di JBL Ion 715. Ada 8 band EQ 1 sampai dengan 8 yang bisa kita manfaatkan. Oke. Jos dong. Oke ya. Nah, di sini ada seperti bass boost tadi. Nyala, mati. Kalau pengen reset tinggal diklik reset EQ maka akan kembali ke flat. Oke. Ini ya kelebihan dari JBL Ion 715. Jadi sudah ada bawaan juga dari JBL Ion 715 untuk equalizer, bass boostnya juga ada. Lalu mix out buat apa tuh Mas? Mix out di sini fungsinya kalau sampai nih ada tulisan ya mix out. Berarti fungsinya adalah ngatur ini. Ini bisa kita kasih subwoofer aktif. Engkau dikoi pasif. Biasanya Mas ini koi subwoofer pasif bisa. Ini subwoofer aktif. Nah, di mix out ini teman-teman, oke ya, lebih mudah nanti kita pahami di aplikasi. Nah, ini kita lihat di aplikasi lagi. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, dari belakang ya. Nah, oke ya dari belakang aja. Ini di aplikasi di sini untuk mix out. Nah, mix out di sini fungsinya adalah untuk mengatur output di sini. Nah, jadi output di sini ini bisa kita atur melalui mix out di aplikasi. Nah, di aplikasi sini teman-teman. Nah, di aplikasi sini teman-teman bisa mengatur contohnya high pass filter speaker.
Artinya high pass filter speaker ini yang kita potong adalah frekuensi di speaker kita. Jadi fungsinya buat apa Mas? Buat nyambung antara high frekuensi atau mid frekuensi ke subwoofer. Jadi yang ini poinnya ini buat mengatur JBL Ion 715-nya. Lalu yang ini fungsinya untuk mengatur output daripada subwoofernya. Jadi semisal Mas subwoofer saya bunyinya kita atur di frekuensi subwoofer OT tak atur sampai maksimal di frekuensi 120. Oke. Berarti outputnya bunyi di 110. Nah, kalau ini high-nya kita atur high pass-nya saya atur di 110 juga, berarti untuk speaker JBL yang kita potong di 110. Dan di sini ada delay-nya yang fungsinya untuk mendelay dari JBL Ion 715. Jadi kita nggak perlu beli DLMS, kalau nanti masang subwoofer aktif sudah ada sistem delay untuk speaker JBL-nya dan juga sudah ada sistem output untuk low pass filter dan high pass filter untuk JBL Ion 715-nya. Itu teman-teman. Nah, ini ya. Jadi sudah ada filter seperti ini. Nah, terus nanti delay-nya juga bisa kita manfaatkan. Lalu mix out-nya ada level. Jadi nanti kita bisa atur levelnya juga. Jadi nanti volumenya ini bisa kita atur juga di sini. Jadi ada high pass filter sama low pass filternya. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa kita atur output ini mau digunakan untuk apa. Lalu di menu setting terakhir ini ada di setting ini ada Bluetooth pairing audio, berarti digunakan untuk mempair antara HP saya, Bluetooth saya ke speaker. Lalu yang TWS ini fungsinya untuk mempair antara speaker JBL 715 ke speaker satunya dari TWS. Bluetooth control pairing berarti fungsinya adalah untuk mengkontrol aplikasi ini. Jadi aplikasinya ini nggak bisa connect kecuali ini ditekan dulu. Jadi kalau mau konekkan aplikasi ke sini harus ditekan Bluetooth control pairing. Lalu di sini ada LCD kontras untuk mengatur LCD-nya, firmware versinya versi yang sudah kita update. Kalau mau reset tinggal kita klik factory reset, maka dia akan ngereset. Saya confirm, ini saya reset. Ini ya, kalau di reset di sini juga akan terputus. Ini bolong. Oke ya, jadi JBL Ion 715 ini memang fiturnya komplit banget. Selain firmware-nya keren, tapi juga fitur-fitur yang dibawakan seperti daging produk dari Soundcraft, terus juga ada DBX AFS produk dari DBX. Jadi memang ini membuat menfilter yang super keren dari JBL Ion 715-nya. Jadi kita beli satu speaker tapi sudah dapat plug-in dari fitur-fitur tersebut. Oke. Buat teman-teman yang penasaran nanti mau cek sound silahkan datang ke sini, dan nanti saya juga akan cek sound subwoofer yang paling pas untuk JBL Ion 715. Nanti saya akan contohkan subwoofer mana yang paling respon kalau nanti dipadukan sama JBL Ion 715. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mau tanya-tanya nanti langsung aja WA atau tuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa.